나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 23 TPIA. Saya Aziza Fitri Aswar dengan NIM 2330104007. Dan saya Delfirani dengan NIM 2330104010. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi dengan judul Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan. Sebelumnya dari teman-teman semua ada yang tahu nggak apa aja sih fungsi-fungsi manajemen pendidikan? Dan jika tidak tahu, mari kita simak videonya ya. Mari kita mulai dengan mengetahui apa itu manajemen pendidikan. Akdon mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan, yang di dalamnya terjadi proses mempengaruhi, memotivasi kreativitas anak didik dengan menggunakan alat-alat pendidikan, metode, media, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Dan kemudian, apa sih fungsi manajemen pendidikan secara umum? Fungsinya yaitu sebagai petunjuk atau menggerakkannya aktivitas organisasi. Fungsi manajemen memiliki beberapa fungsi pokok. 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengordinasian, yang keempat supervisi, yang kelima kepegawaian, yang keenam pembiayaan, dan yang ketujuh penilaian. Kita akan menjelaskan maksud dari ketujuh fungsi-fungsi tersebut. Mari kita bahas dengan penjelasan lebih rinci fungsi-fungsi pokok manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, merupakan planning atau masalah-masalah untuk menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana kita mengerjakannya. Dan perencanaan memiliki beberapa syarat untuk dilakukan, yaitu perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang menurut kebutuhannya masing-masing. Yang kelima, diusahakannya adanya penghematan biaya dan waktu. Yang keenam, dapat mungkin tidak terjadi adanya verifikasi pelaksanaan. Mari kita lanjutkan ke yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai satu tujuan. Dan yang ketiga yaitu pengordinasian. Pengordinasian merupakan untuk membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan harmonis dan produktif dalam mencapai satu tujuan. Prinsip-prinsip tersebut juga terbagi dalam organisasi, yaitu 1. Memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tiap anggota dapat memahami dan menerima adanya tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya kesatuan arah. Yang keempat, kesatuan perintah antara bawahan hanya memiliki satu atasan langsung yang menerima perintah. Yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang keenam, pembagian kerja berdasarkan keahlian dan bakat masing-masing. Yang ketujuh, ragam struktur tidak mutlak dan organisasi harus sesederhana mungkin. Yang kedelapan, adanya jaminan keamanan kerja. Yang kesembilan, adanya gaji intensif atau setara. Dan yang terakhir, yang ke-10, jalur kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerjanya jelas dan terukis. Dan kemudian, apa saja sih komunikasi yang baik tersebut? Ininya, adanya keinginan untuk berhasil, keyakinan akan adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota, kepastian akan langkah yang diambil, adanya tendensi untuk menilai apa yang dianjurkan sebelum melaksanakan, dan keyakinan bahwa perubahan akan dianjurkan membawa hasil yang positif. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke fungsi pokok berikutnya yaitu supervisi. Supervisi adalah pengawasan terhadap pelaksanaan suatu program pendidikan. Yang kelima, kepegawaian. Kepegawaian meliputi menentukan kebutuhan tenaga kerja, menentukan calon yang tepat, menempatkan calon yang dengan baik, dan membimbing serta mengelola secara personal.
Selanjutnya, fungsi pokok yang keenam yaitu pembiayaan. Fungsi biaya dalam manajemen pendidikan adalah untuk mengelola atau mengontrol pengeluaran keuangan terkait dengan operasional lembaga pendidikan. Fungsi pembiayaan yaitu perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan, dari mana dan bagaimana biaya itu diperoleh atau diusahakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakannya, dan bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasannya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi pokok yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi manajemen pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil yang sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oke, next kita masuk ke fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut L. Guilick, yaitu menambah fungsi manajemen dengan fungsi reporting, yaitu penyampaian laporan dan budgeting, penyusunan anggaran pembelanjaan. Fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kerja, pengarahan, pengorganisasian, penyusunan laporan, dan yang terakhir pengendalian. Menurut ahli yang kedua yaitu G.R. Terry, yaitu menambahnya dengan fungsi actuating, yaitu penggerakan. Fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan, dan pengendalian. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi manajemen pendidikan menurut Harold. Fungsi manajemen pendidikan selain perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan, ada pula fungsi staffing, yaitu penyusunan staf atau kepegawaian dan directing, artinya pengarahan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan menurut Harold meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penyusunan kerja, 4. Pengarahan, dan yang kelima yaitu pengendalian. Fungsi manajemen pendidikan menurut James dan Carles adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Perakitan sumber-sumber, 4. Pengarahan, dan yang kelima pengendalian. Dan yang terakhir, fungsi manajemen pendidikan menurut Sonda adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengendalian, dan keempat pemberian motivasi. Baiklah, dari materi yang telah kami paparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Manajemen pendidikan adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan yang di dalamnya terjadi proses mempengaruhi, memotivasi kreativitas anak didik dengan menggunakan alat-alat dan sarana pendidikan. yang kedua, fungsi-fungsi pokok dalam manajemen meliputi beberapa fungsi, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan evaluasi. Dan tentu saja dong, dalam pendapat-pendapat para ahli, terdapat istilah yang bervariasi berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Dan sebenarnya fungsi tersebut secara istilah dapat dikaitkan satu sama lain. Jadi sekian untuk kami, dan jikalau ada informasi yang terkurang atau terlebih, kami mohon maaf karena kami masih baru belajar. Dan semoga dari materi yang telah kami sampaikan tadi menjadi pelajaran yang lebih bermanfaat bagi teman-teman. Dan selamat menikmati hari. Dadah, salam mahasiswa.